Salam, dalam nama Yesus Kristus, saya mau bersaksi di mana saya menerima kasih karunia Tuhan dengan urapan seorang hamba Tuhan dari Medan. Gimana awalnya saya mau saksikan. Pada waktu saya sakit, memang waktu itu saya ada perdarahan sampai waktu itu umur saya 50 tahun. Jadi saya pikir itu perdarahan biasa perempuan yang sudah dewasa. Tapi saudara-saudara, sampai 5 hari semakin banyak perdarahannya. Akhirnya saya pergi ke dokter, diperiksa dokter semua, katanya tidak ada penyakit yang mengkhawatirkan. Jadi saya dikasih obat, saudara-saudara, memang berkurang itu darahnya keluar, tapi tetap masih ada terus biarpun berkurang, tapi tetap ada sampai 2 bulan. Akhirnya dokter kasih saran kepada saya, kepada kami, lebih baiklah umur ibu sudah 50 tahun, lagi sudah punya anak, sudah nggak ada lagi niat mau punya anak, lebih baiklah dibuang itu, biar jangan ada masalah ke hari depan, katanya. Jadi kami juga nggak berpikir panjang apa-apa, ya udah saya ikutin aja saran dokternya. Akhirnya terjadilah, saudara-saudara, saya ingat waktu itu hari Selasa ke dokter, Rabu mau dioperasi. Untuk mau dioperasi kami sungguh tenang, kami berdoa biar Tuhan menyertai, berjalan dengan baik. Benar saudara-saudara, berjalan dengan baik. Saya selesai, saya masih sadar di kamar isolasi. Waktu sadar saya di situ, saya masih lihat saudara-saudara saya yang menunggu saya di luar. Saya sungguh bersyukur. Tapi sesudah itu saudara-saudara, saya tidak tahu apa-apa, saya apalagi tidur, apalagi gimana saya waktu itu. Tiba-tiba perasaan saya ada yang dibawa saya didorong gitu. Cuma perasaan saya itu saya kayak ketakutan. Akhirnya saya berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, saya bilang, Tuhan Yesus, jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan tinggalkan aku Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Akhirnya saya nggak sadar lagi saudara-saudara, saya nggak sadar apa saya sudah tidur, saya nggak tahu lagi. Tapi sewaktu-waktu saya bangun, saya buka mata saya, nggak ada lagi bentuknya, nggak ada lagi entah apa bentuk di kamar itu, saya nggak lihat lagi apa-apa. Akhirnya saya tutup mata, saya cubitin itu tangan saya, tapi sakit, tapi saya buka lagi nggak ada apa-apa. Aku ingatlah semua prosesnya. Tadi saya dioperasi, kok dibikin sadar baik, kok sekarang begini, ingat Yesus. Akhirnya disitulah saya itu, ada apa nih Tuhan, saya bilang. Saya berteriak, panggil suster, saya bilang, suster, panggil dokter, panggil suami saya bilang, saudara-saudara. Terus saya nggak lihat lagi suster, saya bilang, saya nggak lihat lagi. Terus kata suster, ibu jangan bercanda, jangan bercanda ibu, kata, enggak suster, saya nggak lihat lagi. Hari susternya saya pegang erat-erat biar dia percaya bahwa saya tidak lihat lagi. Akhirnya susternya, ya bu, lepaskanlah, aku lepaskan, nanti aku mau biar panggil dokternya, katanya. Akhirnya saudara-saudara, aku dengar semua, dibawalah aku ke rumah sakit, ke RSCM, Kusumo, dokter pusat itu di Jakarta. Akhirnya saya di situ diperiksa, sudah ada di situ beberapa dokter untuk menungguin saya di situ. Dokter dari kantor suami saya juga datang. Saya diperiksa semua, saya masuk ke MRI, saya masuk ke semua lah, saudara-saudara. Tapi saya nggak tahu kenapa, tapi sesudah itu tuh saudara-saudara, memang ada saudara saya di Medan, saya didoakan dari sana.
Itu nanti berlanjut gimana proses saya menerima urapan dari hamba Tuhan yang dari Medan. Jadi 3 hari di sana, saudara-saudara, di rumah sakit memang itu saya udah melihat, tapi masih remang-remang, masih seperti diketutup embun. Itulah saudara-saudara. Tapi tetap kami berdoa, saya banyak berdoa. Memang waktu habis 5-10 hari saudara-saudara saya di rumah sakit, sudah normal kembali penyakit itu mata saya. Tapi saudara-saudara, sesudah itu, sudah di rumah sering aku seperti kayak ketakutan, ukuran tensi tetap tinggi, jadi seperti darah tinggi. Tapi saya ketakutan, disitulah saudara-saudara saya tetap ke dokter, setiap habis obatnya ke dokter lagi. Seperti saya kayak ketakutan, udah gak karu-karuan, saya gak bisa kemana-mana, gak bisa lagi seperti ibu rumah tangga di rumah untuk mengurus keluarga. Nah disitulah saudara, sesudah setahun itu saya merasa itu saya sedih sekali, saya pikir kenapa Tuhan kok tiba-tiba penyakit seperti ini, selama ini gak pernah sakit, gak pernah. Nah, tapi saya ingatlah saudara-saudara yang di firman yang saya ingat perempuan yang perdarahan 12 tahun, hanya jubahmu yang dipegang, yang dijamah, dia sembuh. Itulah aku ingat saudara-saudara. Jadi setiap pagi sesudah sepi di rumah, pergi semua, ada yang kerja, ada yang pergi sekolah, tinggal aku di rumah sama pembantu. Aku berdoa berlutut saudara-saudara, setiap pagi saya berdoa. Doaku hanya begini, Tuhan Yesus, perempuan yang 12 tahun perdarahan, hanya jubahmu yang dipegang dia sembuh. Berikan aku seperti itu Tuhan. Kuasamu tidak berubah, kasih-Mu tidak berubah. Itulah saudara-saudara doaku setiap pagi. Itu yang aku ingat terus, pasti Tuhan mendengar. Aku yakin itu Tuhan mendengar kepada orang yang memanggil namanya. Itu yang aku rasakan tuh. Itulah imanku waktu itu. Tapi nggak lama saudara-saudara, mungkin kira-kira 2 minggu, tiba-tiba saya ditelepon ponakan saya dari Medan. Katanya bapaknya mau datang ke Jakarta, yaitu hamba Tuhan yang udah tahu saya, sudah dengar dia memang pelayanan, penyembuhan, hanya itu yang saya tahu saudara-saudara, hanya itu. Saya senang, ya penyakit saya pasti sembuh kalau udah didoakan. Itulah yang datang di pikiran saya. Nah, besoknya datang, sekira-kira dia seminggu di rumah saudara-saudara. Banyaklah yang datang ke rumah, yang hasil doanya ada yang bernubuat, ada yang berpenglihatan, ada yang sakit sembuh. Kudengarin dah semua kesaksian dan khotbah itu hamba Tuhan yang datang dari Medan. Saudara, kebetulan itu saudara saya, jadi tinggal di rumah. Saya dengar itu semua, semakin saya heran, bukan hanya penyembuhan lagi, ini sudah di lain pikiran saya. Ini untuk lain dari pikiran saya. Ini bukan hanya penyembuhan lagi. Akhirnya saudara-saudara, saya tidak langsung minta berdoa sembuh, enggak lagi. Berdoa lagi saya. Ada kira-kira seminggu lagi saya berdoa, Tuhan, saya bilang, kalau memang ini rencana-Mu kepada saya, kepada keluarga aku, Tuhan, berikan aku jalan.
Setelah doaku seminggu itu saudara-saudara, karena kupikir hanya penyakit sembuh. Tempo seminggu itu saudara-saudara, tiba-tiba siang-siang aku bangun tidur siang. Kami berdua di rumah, dia di atas, aku di bawah, kamar bawah. Tiba-tiba aku bangun, kakiku nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, saya seret, saya pikir itu mungkin hanya kebas, mau ke dapur, tapi nggak bisa saudara-saudara. Disitulah saya panggil dia, saya pinggil, itu, aku bilang, tolong aku. Nah itu saudara, kalau orang Batak panggil abang itu. Aku panggil dia, tolong aku nggak bisa jalan lagi. Aku berteriak dan dia turun. Dia bilang kenapa? Saya bilang doakanlah aku. Itulah saudara-saudara, memang harus kita yang minta, harus kita yang minta didoakan. Ya, di situ akhirnya saya ditumpang tangan. Dia bilang ampuni dia Tuhan. Dalam hatiku kenapa enggak dia bilang sembuh. Tapi waktu pada saat itu aku muntah-muntah lah aku, saudara-saudara, muntah-muntah. Terus kata hamba Tuhan itu, ya nanti berdoa biar tahu nanti apa ya yang penyakitnya. Akhirnya besoknya saudara-saudara berdoalah. Waktu berdoa turunlah Roh Kudus, dibuatkanlah saya apa penyakit saya, bahwa itu ada yang bikin kuasa gelap itu yang buruk, itu yang selama ini belum lepas. Memang saudara-saudara kalau ke dokter memang itu susah sembuhnya, harus ke hamba Tuhan yang ada Roh Kudus. Akhirnya apa yang dicerita saudara-saudara, didoakanlah saya, didoakan dengan hikmat. Langsung terasa saya lepas, kayak ada yang berat, yang lepas, yang kurasakan. Nah itulah saudara-saudara. Tapi selanjutnya bagaimana proses yang siapa yang bikin, siapa yang memberikan, membawa, mengirim kuasa gelap itu, saya lihat, penglihatan saya langsung saudara-saudara. Saya nggak ngerti, saya bilang itu aku lihat begini, katanya. Itulah dikasih sama kamu, katanya, Roh Kudus yang memberikan itu semua, katanya. Akhirnya memang perasaanku juga sudah enak saudara-saudara. Tapi nggak lama itu saudara saya di rumah hamba Tuhan itu, saya masih sesudah dia pulang hampir ada 3 minggu di rumah dia. Sesudah pulang saya biasa masih ke dokter. Saya bilang habis obat ya ke dokter. Habis itu sampai di tempat praktek dokter, kata susternya kok tensinya tinggi, katanya. Tapi aku nggak rasa apa-apa, tenang, kata susternya. Biasa ibu kalau 150 aja sudah gemetaran, sudah jantungnya seperti apa, katanya. Memang iya saudara-saudara. Tapi waktu itu saya nggak rasa. Tapi aku di situ berdoa, aku dalam hati, Tuhan kenapa ini kok tinggi tensinya, saya nggak rasa, ada apa Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Itu seperti ada Tuhan menuntun aku, apa itu suara, dia bilang bukan dari sini kau sembuh. Oh, saya kaget saudara, oh iya saya sudah didoakan, saya sudah enak, tapi ya udah, dengan namanya kita ke dokter, kita terus laksanakan semuanya, dikasih obat banyak. Nah obat ini saya belum makan saudara-saudara. Tapi besok pagi saya seperti ada yang nuntun saya, buang itu obat, katanya, buang, katanya gitu. Ya saya bilang gimana kalau dibuang, apa saya nanti gimana saya ini. Tapi kok suara itu semakin jelas saudara, saya nggak bisa elakkan, buang, katanya. Terus ya udah kalau dibuang, buang, katanya. Air itu pun kau doakan, kau sembuh, katanya. Wah ya udah, saya pikir ya udah saya buang saudara-saudara, saya buang. Habis itu saya ambil air di gelas, saya berdoa, saya tumpang tangan, Tuhan berkatilah air ini, biarlah ini
Kuasamu lah yang bekerja. Saya bilang amin. Kuminum, saudara-saudara. Kuminum, saya tenang, saudara. Semakin aku berdoa, semakin aku dituntun berdoa, bergumul. Akhirnya saya tidak makan obat lagi. Lama tidak makan obat lagi. Lama tidak makan obat lagi. Cuma saudara-saudara, kalau ada kesalahan saya, selalu jadi itu yang dikutik. Kayak pusing. Kayak pusing gitu. Tapi kalau nanti pusing berdoa, tanya Tuhan, ada apa ini? Dibukalah saudara-saudara. Apa yang dibuka? Dosa-dosa kita waktu masih dari kecil, yang dalam hati pun dibukakan oleh Roh Kudus, dibukakan. Dan saya minta ampun, hilang. Ini gimana ini? Memang inilah yang dibilang saudara-saudara. Kalau kamu menerima urapan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, dituntun dalam seluruh kebenaran. Kalau salah ditegur, siapa yang menegur? Tuhan yang menegur. Itulah dibilang, anak yang kukasihi, kuhajar dan kutegur. Itu yang di Wahyu 3:18-19 itu saudara-saudara. Itulah yang belum jadi baca Alkitab, semakin mengerti, semakin tertarik rasanya saudara baca Alkitab itu. Benar, ini semua yang di Alkitab ini pasti terjadi, pasti digenapi. Memang selama ini saudara-saudara, sebelum aku penyakit itu, waktu saya dari kecil biasa rajin ke gereja, udah dewasa pun, sudah berkeluarga pun, rutin ke gereja, rajin ke gereja. Apapun di gereja itu, ikut kegiatan gereja, sampai membentuk gereja kita ikut itu. Kegiatan gereja saya jalani semua saudara-saudara. Memang kegiatan ibu-ibu sermon saya ikutin semua. Disitulah saudara-saudara, itulah kesaksian saya yang saya alami selama ini. Tapi banyak kesaksian yang saya alami. Kalau ada seperti kami masalah di rumah, selalu ada tuntunan, ada hikmat kasih Tuhan sama kita. Ada suara menuntun kita saudara-saudara. Suara itu saudara tidak pernah salah, tidak pernah meleset, pasti terjadi. Jangan dibilang suara Tuhan, hikmat Tuhan, tapi melenceng. Ini tidak saudara-saudara, tidak seperti itu. Jadi inilah kesaksian saya, tapi ada tambahannya. Memang siapa yang menerima doa dari Bapak hamba Tuhan yang dari Medan ini, ada Roh Kudus sama kita. Tapi syaratnya diproses dulu saudara-saudara, enggak langsung didoakan, diproses dulu. Apa yang ada kuasa gelap dibuang dulu. Apa dosa-dosa kita diakui dulu. Tidak hanya langsung tumpang tangan sembuh, tidak seperti itu. Diproses dulu saudara-saudara. Itu dulu, lihat dulu ada kuasa gelapnya di rumah, apa dipegang harus dibuang semua. Itulah yang dibilang terang sama gelap tidak bisa bersatu. Seperti itulah saudara kesaksian saya. Semoga itu menambah iman percaya saudara-saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.